Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Andi dengan tutorial yang lain. Kali ini kita akan coba berbicara mengenai 3ds Max dan saya gunakan 3ds Max 2011 untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial yang pertama kita akan membahas interface dan beberapa tombol yang kita gunakan pada 3ds Max ini. Secara garis besar, pembagian dari halaman 3ds Max ini terdiri dari menu, edit tool, dan sebagainya macamnya ini. Kemudian di bawahnya kita sebut sebagai toolbar. Kemudian viewport. Sebagian besar dari halaman 3ds Max ini didominasi oleh viewport. Viewport dibagi menjadi 4 viewport, baik itu tampak perspektif, front, depan, top, atas, dan left sebelah kiri. Standarnya dibagi menjadi 4 viewport ini. Kemudian ada juga timeline untuk mengatur animasinya nanti. Dan sebelah kanan atas ada command panel. Di sini kita bisa membuat objek-objek, baik itu objek geometri 3 dimensi maupun objek 2 dimensi. Dan di kanan bawah ada yang kita sebut sebagai navigasi viewport. Oke, untuk mengawalinya kita coba bikin box di sini. Ya. Oke, seperti ini. Select object. Sini fungsinya untuk menseleksi objek. Kita bisa mengklik atau mendrag seperti ini. Nah, kemudian kita akan bicarakan beberapa tool yang ada di toolbar, yaitu select object, kemudian select and move, kemudian select and rotate, kemudian select and scale. Di sini ada beberapa pilihan, tapi yang kita akan gunakan select and uniform scale. Oke, tampilannya akan seperti ini pada 4 viewport. Pada bagian front tanpa tampilan wireframe atau frame dari objek yang kita bentuk. Kita bisa mengubah tampilannya ini dengan mengaktifkan dulu viewportnya, kemudian tekan F3 pada keyboard Anda. Seperti ini. Kita bisa klik seperti ini. Untuk pertama kita gunakan select object ya, untuk menseleksi. Kita bisa drag, kita bisa klik. Ya. Nah, pada bagian timeline terdapat sumbu-sumbu yang menjelaskan titik ordinat dari objek tersebut. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, tapi akan kita ubah posisi dari objek ini pada titik X0, Y0, dan Z0. Ya, sekarang objek ini berada pada titik tengah. Oke, sebelumnya kita coba sampaikan bahwa penggunaan dari mouse itu sendiri. Jadi, kita bisa manfaatkan scroll tengah untuk zoom in maupun zoom out. Seperti ini. Kemudian kita bisa tekan scroll tengah untuk pen menggerakkan ke kanan, kiri, maupun ke atas bawah. Atau kita bisa menggunakan scroll tengah plus
Alt pada keyboard untuk merotasi. Seperti itu. Oke, langsung aja kita coba select and move. Oke, select and move ini sendiri untuk shortcutnya kita bisa menekan W pada keyboard Anda, ya, menekan W sebagai shortcut select and move. Kemudian klik objeknya. Di sini akan tampak garis koordinat, baik itu X, Y, maupun Z. Oke. Seandainya saja kita ingin menggerakkan objek ini ke sumbu X, kita bisa posisikan pada sumbu X sehingga berwarna kuning, berarti ini menunjukkan bahwa ordinat yang aktif adalah ordinat X. Objek hanya bisa digerakkan sepanjang sumbu X saja, tidak bisa digerakkan ke sumbu-sumbu yang lain. Begitu juga dengan sumbu Y, hanya bisa digerakkan ke sumbu Y dan sumbu Z. Nah, tapi kalau seandainya kita menggerakkan di antara dua sumbu, bisa seperti ini. X dan Y aktif, berarti objek ini bisa digerakkan sepanjang sumbu X dan sumbu Y, sepanjang sumbu Z dan sumbu X, Z dan Y. Jadi tidak akan mau digerakkan sepanjang sumbu X. Seperti itu. Oke, kita kembalikan ke titik 0 lagi. Kemudian yang kedua yaitu select and rotate. Ya. Dan itu semua bisa berlaku atau berfungsi pada setiap viewport yang lain. Oke, select and rotate. Select and rotate. Oke, untuk mempermudah kita akan coba besarkan dengan maximize viewport toggle. Ya, akan tampilan seperti ini. Ya. Fungsi adalah untuk merotasi objek. Sedangkan tadi dengan scroll plus Alt, dia akan merotasi tampilan seperti ini. Tampilan dari objeknya. Sedangkan fungsi dari select and rotate itu sendiri yaitu untuk merotasi objeknya. Untuk shortcutnya yaitu dengan menekan E pada keyboard. Sama, garis kuning menunjukkan pada garis di mana garis itu aktif. Seperti ini. Oke, garis merah. Kita akan berotasi objek pada sumbu X. Rotasi pada sumbu Y dan pada sumbu Z. Oke. Pada kolom di bawah ini menjelaskan bahwa berapa derajat rotasi yang dilakukan terhadap objek tersebut. Seandainya saja kita ingin merotasi objek terhadap sumbu Y, oke. Di sini tertulis 25 derajat, 916. Berarti kita melakukan rotasi terhadap sumbu Y sebesar 25 derajat. Begitu juga pada sumbu-sumbu yang lain. Sedangkan pada select itu menjelaskan unit atau pergeserannya berapa sentimeter terhadap sumbu X, Y, maupun Z.
Seperti itu. Seperti ini. Sedangkan untuk select yang universal, yaitu untuk menseleksi, kemudian kita mengubah ukurannya. Seperti ini. Akan membesar pada sumbu Y dan sumbu X. Kalau misalnya gini, dia akan membesar sepanjang sumbu Y saja. Sepanjang sumbu Z atau sepanjang sumbu X saja. Di mana satuannya merupakan persen. Pada select and move, satuannya adalah unit. Kemudian untuk rotate derajat, dan untuk select and scale persen. Berapa perbesarannya? Kalau seandainya kita kembalikan ke nilai sebelumnya, kita ketik 100%, maka objek tersebut akan kembali pada ukuran yang semula. Oke, seperti itu. Sebelumnya, untuk memastikan unit yang kita buat, unit apa yang kita pakai, kita bisa mengaturnya pada customize, kemudian unit setup. Nah, sistem unit setup, kita pilih cm. Oke, dan metriknya juga kita pilih cm, kemudian ketik oke. Ini di sini menjelaskan bahwa satuan yang kita gunakan adalah cm. Oke, sebelum kita menutup tutorial yang pertama kali ini, di sini tanpa garis atau kotak-kotak kecil-kecil di bawah ini kita sebut sebagai grid, di mana setiap satu kotak itu mewakili 10 unit, atau di sini 10 cm. Jadi kalau seandainya dari titik ordinat tengah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sepanjang ini, dari titik garis tengah ini, bernilai 70 cm. Dari sini juga ke sana 70 cm. Yang perlu diingat bahwa satu kotak ini mewakili 10 cm kali 10 cm. Oke. Demikian untuk tutorial pertama ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.